Pemirsa, fashion stylist Karen Delano belum lama ini memamerkan hasil operasi hidungnya yang baru saja ia jalani di sebuah rumah sakit di Korea. Namun sayangnya, usai memamerkan wajah barunya tersebut, bukannya pujian dan sanjungan yang ia dapat. Laman media sosial sahabat Ivan Gunawan itu justru dibanjiri hujatan netizen usai melakukan oplas. Kebanyakan netizen berkomentar negatif atas hasil wajah baru Karen usai dioplas. Lantas apa tanggapan Karen atas nyinyiran netizen itu? Sudahlah, gak apa-apa. Kalau dibilang mirip aku sama Igun kan semuanya sebenarnya seharusnya sudah tahu kalau aku bersahabat sama Igun sudah 20 tahun. Jadi kita tuh bukan cuma bersahabat, kita berjuang sama-sama. Dan juga mungkin gak banyak yang tahu kalau di belakang ini kan kita seperti keluarga. Kalau Igun tuh suka nanyain, kalau dia buat karya juga suka komunikasi sama aku. Begitupun sebaliknya. Jadi kita memang kayak saudara, kayak teman kok. Jadi gak ada yang... Gak apa-apa kalau mereka semuanya menganggap bahwa kok aku mirip-miripin kayak Igun ataupun sebaliknya nggak jadi masalah. Senang-senang aja karena kita saudara kok. Sampai dengan sekarang bersyukur puas, tapi kan katanya dokter 1,5 tahun hasil paling maksimal kita bisa lihat. Kalau sekarang ini mungkin masih bengkak karena ini masih Kepada tim Gospot yang mewawancarainya, pria yang sebentar lagi menginjakan usia 45 tahun itu mengungkapkan alasannya mengapa ia melakukan operasi plastik di seputar wajahnya. Baginya, ia tidak harus malu dengan hal-hal yang dulu dianggap tabu untuk melakukan oplas. mampet kan, karena kan hidung aku yang sebelah sini tuh tulang hidungnya tuh bengkok ke kanan, jadi tertutup. Susah, memang susah nafas, sebelah kanannya hampir tidak bisa nafas, sebelah kiri pakainya. Tapi sekarang udah bisa, karena udah dibor sama dokternya, udah dipahat, jadi udah bisa, udara udah bisa naik turun seperti normal. Karen pun tak mau memikirkan komentar orang lain karena keputusan dirinya untuk melakukan operasi plastik ini telah ia pikirkan sejak lama. Baginya, keputusan untuk merubah bentuk hidung dari aslinya lantaran karirnya di dunia hiburan yang memerlukan hal itu. Udah enak banget, bersyukur alhamdulillah aku udah bisa bernafas dengan baik dan sudah bisa merasakan oksigen dunia ini sangat luar biasa, sudah sehat kembali, oksigen ke otak juga udah mulai normal lagi, jadi udah bisa berkarya dan berpikir dan fokus. Puas dengan hasil operasi hidung kedua, Karen berencana untuk melakukan operasi facelift 2 tahun mendatang. Kendati pernah mengalami trauma di operasi kedua dan merasa gagal di pertama, tapi hal itu tidak membuatnya kapok melakukan operasi keduanya belum lama ini. Ya karena kan kalau operasi nggak gampang Mbak, bukan masalah uang dan waktu juga, tapi masalah kita nahan takut. Oh bukan sakit enggak, karena kita kan pastinya disedasi atau dibius. Tapi nahannya itu kan kalau dibersihin, kalau dibuka segala macam, kan kita juga bagaimanapun juga ada rasa takutnya. Walaupun tidak sakit tapi kan kita nahan gitu. Nah itu yang membuat trauma pada akhirnya kalau kita mikir mau nggak ya dioperasi lagi gitu. Nah kalau saya mau operasi lagi saya sudah tidak mau lakukan hidung. Tapi saya berpikir kayaknya bolehlah ya kalau untuk facelift nanti kalau sudah 45 tahun. Hasilnya, banyak netizen berkomentar kalau wajah Karen mirip dengan Ivan Gunawan. Kerapnya diserang netizen tak membuatnya sakit hati dan kembali membalas ocehan haters. Lantas, apa tanggapan Karen dan Ivan? Benarkah mereka akan menyeret para haters itu ke jalur hukum? Kalau nggak punya uang kan rata-rata murung di rumah, mukanya pada kucel, dekil gitu kan. Nah kalau tuh dia pada nunduk tuh kan. Nah jadi ya udah, namanya juga selebriti, mega bintang, mau apa lagi gitu kan. Enggak. Jangan didoain gitu, mudah-mudahan nggak usah balik lagi, nggak usah operasi lagi. Hidung ini sudah cukup 2 kali, jadi nggak usah lagi ada balik lagi untuk buat hidung gitu. Kalau mau ya facelift lah nanti. Di lain peristiwa, pasca bercerai dari Sule, tidak perlu waktu lama bagi Natalie Holscher untuk mendapatkan kekasih baru. Ibu satu anak itu kembali mencuri perhatian publik. Ya, setelah putus dengan Yogi Ilham, tak butuh waktu lama bagi ibu satu anak itu untuk punya pacar baru. Kabar terbaru, mantan disc jockey itu dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang bule asal Spanyol bernama Ladislau Camara.
Kalau mau pindah gigi, rem juga, baru pindah gigi. Motor saya. Moncong lele. Gatel banget tau nggak udah banyak. Pengen bosan ini. Happy birthday to you. Ya, kabar kedekatan keduanya itu muncul setelah Lady Slow mengunggah sebuah video di akun TikTok pribadinya. Dalam video yang diunggah tersebut memperlihatkan kedekatannya dengan janda satu anak itu. Tuh, udah tenggelam. Siapa? Tolongin lah. Ya, itu ya. Matahari bersinar terang seolah. Seperti diketahui, pasca bercerai dari Sule, artis blasteran Indo-Belanda itu sudah 3 kali berganti-ganti pacar. Tidak lama bercerai dari Sule, Natalie dekat dengan Faris yang merupakan teman lama Natalie di sekolahnya. Namun hubungan tersebut tidak bertahan lama dan Natalie dekat dengan tiktokers Yogi Ilham yang memiliki jarak usia cukup jauh dan berakhir putus. Dan kini ia berpacaran dengan Ladislao Camara, bule asal Spanyol. Tentunya lah udah deket dengan Kak Natalie. Berapa lama? Udah lumayan lama. Oh, tapi udah tahu kan Natalie udah ada anak, udah deket juga ya? Kamu udah teman lama? Oh, udah lama terus ketemu lagi. Kamu udah sering. Sementara itu, 3 tahun sudah Bastian Steele dan Sita Marino menjalani hubungan pacaran. Dalam kurun waktu menjalani hubungan tersebut, membuat cinta keduanya semakin besar. Apalagi mereka juga memiliki hobi yang sama, yaitu berlibur dan berburu kuliner. Seneng banget lah pastinya, bisa ternyata sudah 3 tahun tidak berasa ya, sepertinya baru kemarin. Ya itu aja sih, harus makin besar lah cintanya, sayangnya harus makin besar dan juga semakin lebih baik menjalani hubungannya. Yang lain jadi banyak, cuman paling serunya aku sama Sita tuh emang suka jalan-jalan kan, jadi itu aja sih yang bikin seru dan cocok, kayak dia suka makan, gue juga suka makan. Nah, kita nambah berat badan sama-sama ya. Itu aja sih, karena tidak terasa 3 tahun ini kerjaan kita makan terus. Lalu dari berapa jadi berapa sekarang? 10 kilo ada dari 55 sekarang 65. Kalau Sita nggak tahu deh gua. Cuman ya Sita juga bilang naik, terus gue bilang kayak gak usah pikirin banget. Gue coba untuk sikap situ. Kalau sifat ya kayak gue kadang suka tantrum ya, nggak tantrum banget, canda. Kayak suka tiba-tiba kalau lagi bete sama kerjaan gitu, kenanya ke semua gitu. Kayak ke sekeliling gue kena gitu, apalagi Sita yang pastinya ada di sebelah gue gitu. Nah itu juga yang gue rubah. Kayak marahnya bukan gue marahin gitu, bukan yang kayak tiba-tiba jawabnya cuek apa, padahal gue yang kayak masih, karena yang abis ada sesuatu lah di kerjaan atau apa. Nah di situ udah ego. Jadi di situ berubah. Wah sharing banget ya sama Sita juga kayak Beb ini ada tawaran ini, dia tuh suka ya bagusnya sifat gue berdua kan 11-12 ya. Jadi diskusinya juga enak masalah kerjaan gitu. Apa kerjanya mungkin dia nggak tahu, dia mau untuk cari tahu supaya dia bisa ngasih saran atau ngasih advice gitu. Sama halnya kayak gue sebenarnya nggak paham nih sama kerjaan yang dia tanyain ke gue, tapi gue cari tahu untuk kayak, oh ya menurut aku gini Beb, tapi gas aja atau apa gitu. Cuman tetap kembali kalau masalah kerjaan tetap keputusan sendiri-sendiri.
Bastian menceritakan pengalaman yang tidak terlupakan selama menjalani hubungan dengan Sita Marino seperti saat mereka berlibur bersama ke Thailand. Saat itu, Sita mencoba makanan-makanan khas Thailand sampai mencoba makanan ekstrim. Yang proper juga makan, apa aja kita coba gitu. Kayak liburan keluar kota, cari lagi yang pinggirannya, cari lagi yang propernya. Pokoknya coba-coba semuanya, makanya happy. Waktu jalan-jalan gue rame-rame sama teman-teman juga jalan-jalan kita ke Thailand. Terus kan di Thailand tuh ada makanan-makanan yang aneh-aneh ya, serangga. Dimakan sama dia, gue bilang emang beneran tukang doyan coba semua dia nih. Gue sih nggak makan ya, era seafood kan nggak bisa makan seafood. Udang mentah dia makan sama dia. Itu live gue yang biasa ngeliat cuma di aplikasi itu ya. Tiba-tiba lihat langsung real life cewek gue sendiri lagi yang makan sampai cumi-cumi mentah gitu kayak emang enak. Terus dia dengan pas, ih enak banget dia. Enaknya di mana? Gue bilang itu nggak bakal gue lupain sih, sumpah. Ditanya mengenai hubungan mereka apakah akan berlanjut ke jenjang pernikahan, Bastian mengaku tidak mau buru-buru. Menurutnya masih banyak yang perlu dipersiapkan menuju ke pelaminan. Sementara orang tua mereka juga tidak terlalu maksa mereka untuk segera menikah. Menuju serius. Ya doain lah, butuh doa dari teman-teman juga. Untuk ya amin. Kapan berarti? Secepatnya lah. Ya kita lihat kan nikah itu nggak cuma nikah doang ya. Banyak yang harus dipikirin dari pendewasaan kita sendiri juga. Itu hal yang paling penting. Makanya sekarang berdua fokus untuk gimana caranya sampai di titik oh ya kita sudah mengerti ini kita akan jalani seumur hidup gitu. Dari awal jadian sih gue, kayak setengah tahun pertama gue langsung to the point kayak ini tujuannya kemana. Kalau mau serius sih belajar sama-sama gitu. Akhirnya dia bilang iyalah ngapain pacaran buang waktu. Lebih baik kalau kita bisa jalanin pacaran ini sekalian belajar untuk menuju ke jenjang yang serius, kenapa enggak gitu. Bener-bener gue ngomong gitu dan karena gue berani ngomong kayak gitu karena gue tahu sih tipenya bukan yang ribet yang kayak aku juga mau sebenarnya. Tapi kayak gitu belajar ya. Ayo sama aku tujuannya merit kok. Setelah gitu jawabnya, wah aku seneng banget. Pas ini adalah saya mau. Udah setuju belum? Puji Tuhan sudah. Ada target Dari keluarga aku udah sih. Oh, keluarga susah kalau ditanya tentang kapan poinnya, kapan tanggalnya gitu berat karena nggak ada yang tahu mungkin besok. Jadi aku Udah pasti. situ banyak duitnya, harus ditanya kalau lu mau banyak ya. Tuh. Ya kita kalau rumah harus punya rumah bareng dulu baru nikah ya.